Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Oke, jumpa lagi dengan Bapak di sini, Bapak Bagus di PJJ belajar online nggak masalah. Oke, saat ini Bapak akan menyampaikan materi PKN kelas 7 ya. Materinya tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini materinya ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Coba sebelumnya dicek dulu kelengkapan alat tulisnya, bukunya, catatannya. Silakan dilengkapi, yang belum lengkap silakan dibawa dulu, diambil buku tulis dan peralatannya. Kalau sudah lengkap, kita mulai ya. Oke. Materi yang kita bahas adalah ini perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Sekarang masuk pertemuan 2. Nah, sebelumnya kompetensi dasar ya. Dalam bab ini, bab 2 ya, bab 3 ya, pertemuan ini kita memiliki 4 KD. Yang pertama itu 1.3 yaitu mempertahankan nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 45. Yang kedua tiganya itu menghargai nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 45. Dan yang 3.3 memahami kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 45. Yang keempat 4,3 yaitu melaksanakan tanggung jawab moral terkait perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini indikatornya ada banyak, bisa dibaca. Yang dari bersyukur, bangga memiliki nilai luhur UUD, menghargai sampai mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar 45, mendeskripsikan pengesahan Undang-Undang Dasar, mendeskripsikan arti penting Undang-Undang Dasar, identifikasi nilai kesejarahan perumusan pengesahan Undang-Undang Dasar, dan sampai mencoba praktik kewarganegaraan sebagai perwujudan semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Sebelum kita masuk materi pertemuan ini, minggu kemarin karena tidak tayang. Nah, minggu kemarin
Ini kelas 8 ya, bukan yang ini. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai minggu kemarin kita sudah membahas mengenai sama ya, sudah kita membahas mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tapi kita fokus pada nih istilah konstitusi, ya kan? Nah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan mengenai istilah konstitusi. Kita saling review minggu kemarin pembelajarannya. Jadi konstitusi boleh anak-anak ketahui itu berasal dari bahasa Belanda konstitusi, terus dalam bahasa Jerman constitution, dan dalam bahasa Latin constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Jadi konstitusi kita maksudkan konstitusi ini itu artinya undang-undang dasar atau hukum dasar ini artinya. Nah, konstitusi itu terbagi dua yang perlu diketahui, ada yang tertulis dan tidak tertulis ya. Ini wajib hafal, konstitusi ada dua bentuknya, ada yang bentuknya tertulis, ada yang tidak tertulis. Konstitusi tertulis itu konstitusi yang dibukukan, bisa berupa kodifikasi hukum dan digunakan sebagai bangunan negara dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Nah, konstitusi tertulis ini juga disebut dengan konvensi, yaitu kebiasaan. Itu undang tidak tertulis. Jadi konstitusi tidak tertulis itu disebutnya konvensi atau kebiasaan. Nah, sekarang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia termasuk konstitusi tertulis atau tidak tertulis? Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia termasuk konstitusi tertulis karena dia ada bukunya. Nah, nih, kalau kalian pengen tahu Undang-Undang Dasar itu bukunya seperti apa ya, ini kalian akan Bapak carikan UUD 45. Bentuknya ini, bentuk fisiknya ada. Nah, ini bentuk fisiknya nih. Ya. Dijual ya. Harganya 43.000 kalau di Tokopedia. Bentuk fisiknya seperti ini nih. Nih, bentuk fisiknya itu seperti ini. Nih, bentuk fisik daripada Undang-Undang Dasar 1945, buku, bentuknya buku. Nah, ini berarti kan dia tertulis, ada bukunya, ada bentuk fisiknya, maka daripada itu Undang-Undang Dasar 1945 itu termasuk konstitusi tertulis gitu ya. Jadi membedakan konstitusi yang tertulis dan tidak tertulis adalah kalau misalnya tertulis ada bentuk fisiknya, bentuk yang bisa dipegang. Tetapi kalau tidak tertulis itu tidak ada bentuk fisiknya. Contohnya misalnya kebiasaan. Kebiasaan itu merupakan konstitusi tidak tertulis ya. Bab 3 pertemuan 1. Nah, misalnya contoh yang tidak tertulis konstitusinya apa? Contohnya itu pidato presiden tiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR dan sebelum MPR bersidang. Itu presiden biasanya menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang itu. Nah, itu sebuah konstitusi hukum tapi tidak tertulis. Nah, contoh lain misalnya penggunaan karpet merah dalam suatu penyambutan orang penting, itu kan tidak tertulis tapi dilaksanakan. Nah, itu berdasarkan kebiasaan. Nah, ini kalian baca nanti. Nah, merujuk buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jimli Asyidik disebutkan bahwa naskah UUD itu pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI.
Jadi naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh siapa? BPU PKI. Dilakukannya pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli. Nah, saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Nah, dalam masa persidangan kedua tersebut, dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo dengan anggota terdiri dari, bisa dibaca, Wongso Negoro, Raden Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singgih, Agus Salim, dan Sukiman. Secara garis besar, proses pembentukan Undang-Undang Dasar itu secara garis besar ini dimulai dari Jepang masuk ke Indonesia setelah memukul sekutu di Perang Asia Timur Raya. Nah, sejak 8 Maret 42 berdasarkan perjanjian Kalijati di Subang, Jepang menguasai Indonesia. Tapi kemenangan Jepang di Perang Asia Timur Raya itu tidak selamanya. Pasukan sekutu berhasil memukul balik Jepang. Mulailah Jepang melakukan propaganda, salah satunya adalah 3A, di mana tujuannya untuk menarik simpati rakyat. Nah, untuk menjalankan politiknya itu, Jepang salah satunya menjanjikan kemerdekaan ke Indonesia dengan membentuk BPU PKI, PPKI, PETA, Keiboda, dan lain-lain. Nah, badan yang bertanggung jawab membuat Undang-Undang Dasar oleh pemerintah Jepang itu yang awalnya menyelidiki yaitu BPU PKI, kemudian dilanjutkan oleh PPKI, hingga akhirnya PPKI lah yang mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 tersebut pada tanggal berapa? Tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, itu materi minggu lalu. Ya, ini peta konsepnya sama. Kalau kemarin kita belajar istilah konstitusi, sekarang kita belajar tentang pengertian konstitusi. Juga kita belajar juga sejarah perumusan Konstitusi Indonesia, bagaimana sih bisa menjadi konstitusi. Itu dari yang dirumuskan hingga disahkan. Nah, ya, ini tadi sudah sekilas. Jadi pertama kali itu konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dipersiapkan oleh siapa? Oleh BPU PKI. Jadi harus diingat bahwa Undang-Undang Dasar Indonesia pertama kali dipersiapkannya oleh BPU PKI. Jadi, hal ini dilakukan pada sidang keberapa? Sidang kedua, ya, ingat, sidang kedua. Sidang kedua itu dilaksanakan tanggal 10 sampai 17 Juli oleh BPU PKI. Apa aja sih yang dibahas saat sidang kedua ini? Yang dibahas adalah bentuk negara dan pemerintahan yang baru akan dibentuk. Nah, ini intinya. Lanjut. Nah, tadi kan kita sudah membahas BPU PKI ternyata membentuk panitia kecil, yaitu panitia perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli tahun 45, di mana berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan lambang negara, kemudian negara kesatuan dengan sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa, ya, yang terdiri dari atau atas Jayadiningrat, Salim, dan Supomo. Kemudian rancangan Undang-Undang Dasar itu diserahkan oleh panitia penghalus bahasa pada tanggal 14 Juli 45. Nah, BPU PKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Kemudian panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan undang-undang itu berjumlah ada 42 pasal. Nah, kemudian dari 42 pasal tersebut 5 pasal masuk tentang peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal
itu mengenai aturan tambahan. Pada sidang berikutnya, tanggal 15 Juli, dilanjutkan dengan acara pembahasan RUU-D atau Rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu, Ketua Perancang Undang-Undang Dasar, yaitu Soekarno, memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai Ketua Kecil Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 45. Selain itu juga diterima usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian selesailah tugas Panitia BPUPKI. Ya itu. Nih secara garis besarnya. Jepang masuk ke Indonesia, menguasai, kemudian dipukul mundur oleh sekutu untuk menarik simpati rakyat, akhirnya menyatakan, oke, kita akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tapi itu hanya sebatas propaganda untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan wilayah jajahannya. Makanya mereka menjanjikan kemerdekaan dan akhirnya membentuk badan-badan seperti BPUPKI, PPKI, PETA, KEBODA, dan lain-lain. Undang-Undang Dasar ini awalnya dibentuk atau disusun oleh BPUPKI, kemudian dilanjutkan oleh PPKI. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran daripada proses penyusunan Undang-Undang Dasar, ya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Ya, ini tadi ya. Nah, ini gambaran sidang BPUPKI, mana belum ada gambarnya. Nah, ini sidang BPUPKI gambarannya seperti ini nih. Aduh. Ya. Bisa dilihat ini gambaran sidangnya. Ini nih gambar sidangnya. Suasana sidang BPUPKI kurang lebih seperti ini. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, kita tuh belum memiliki Undang-Undang Dasar, ya kan? Undang-Undang Dasar ini baru dimiliki oleh Indonesia setelah ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus, 1 hari setelah proklamasi. Lanjut. Naskah Undang-Undang Dasar diterima dengan bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli tahun 45. Jadi ingat, naskahnya itu diterimanya pada tanggal 16 Juli 45. Tapi disahkan oleh BPUPKI pada tanggal 18 Agustus nih ya. Jadi kapan sih konstitusi kita atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu disahkan? Disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh siapa? Oleh PPKI. PPKI itu apa? PPKI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang merupakan panitia yang dibentuk untuk meneruskan tugas daripada BPUPKI. Kalau tugas BPUPKI adalah menyelidiki, namanya juga Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau misalnya PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi, yang mempersiapkan itu PPKI setelah BPUPKI selesai menyelidiki. Setelah tugasnya selesai, BPUPKI selesai menyelidiki, dilanjutkan oleh PPKI yang mempersiapkan, seperti itu. Kurang lebihnya, ya. Apalagi? Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Supomo itu pada sidang proses penyusunan Undang Dasar
Itu dia menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Kata beliau bisa dibaca sama-sama. Kata beliau ya, kata Supraf Supomo, beliau berpendapat, Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya. Undang-Undang Dasar dari suatu negara kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting. Oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini. Nah, jadi penting sekali memahami proses pembentukan undang-undang dasar. Karena apa? Dengan kita memahami proses pembentukannya, kita menjadi tahu sebenarnya apa tujuan undang-undang dasar kita, apa maksud daripada tujuan undang-undang dasar kita ini dibentuk, mau dibawa kemana, jadi kita paham gitu. Oke, nanti buku ini PDF-nya mungkin akan Bapak share ke wali kelas atau ke grup WA langsung sebagai bahan bacaan ya, bisa kalian baca untuk menambah materi wawasan. Ini buku PDF kelas 7 PKN gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, stay di sini. Kita akan iklan sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap di PJJPI belajar online, nggak masalah. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah, setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Oke. Kembali lagi bersama Bapak di PJJPI belajar online nggak masalah. Yuk kita review kembali materi kita. Nah, bisa kalian lihat di sini
sudah ditampilkan penjelasan bagaimana sih perumusan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Nah, awalnya kan tadi sudah disebutkan oleh Bapak bahwasanya pada 8 Maret tahun 42 berdasarkan perjanjian Kalijati yang ada di Subang, pemerintah Belanda yang sudah 3,5 abad katanya menguasai Indonesia akhirnya takluk kepada Jepang. Akhirnya secara sah pada tanggal 8 Maret itu Indonesia berganti kekuasaan, dikuasainya tadinya oleh Belanda. Akibat perjanjian Kalijati tanggal 8 Maret 42 akhirnya dikuasai oleh bala tentara Jepang. Tapi Jepang nggak lama ada di Indonesia karena mulai terdesak. Mulai tahun 44, tentara Jepang mulai kalah dalam Perang Asia Timur Raya melawan sekutu. Akhirnya untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan rakyat jajahan lainnya, Jepang melakukan propaganda, salah satunya dengan propaganda yang terkenal dengan 3A. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Harapan Asia, gitu-gitu. Tapi itu hanya propaganda untuk menarik simpati rakyat Indonesia serta negara jajahannya untuk membantu Jepang berperang melawan sekutu karena Jepang semakin terdesak. Untuk merealisasikan janjinya itu Jepang ada yang membuat peta pembela tanah air, atau dia juga membuat BPUPKI, kemudian dilanjutkan PKI, ada membuat Keibodan, Pinendan, gitu-gitu. Nah, khusus untuk pembuatan proses Undang-Undang Dasar oleh Jepang diserahkan kepada BPUPKI. Tugas awalnya menyelidiki bagaimana mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini sudah pernah dipelajari kan? Janji pemberian kemerdekaan Indonesia itu oleh Jepang dilaksanakan pada tanggal 7 September 44 diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang yaitu Koiso. Nah, 9 April Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam maklumat Ganseikan. Nah, dalam maklumat ini dimuat juga pembentukan BPUPKI. Jadi BPUPKI itu dimuat atau direncanakan pada tanggal 29 April dibentuknya. Tapi disahkannya atau diresmikan tanggal 1 Maret. Ini sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi tanggal 29 April itu BPUPKI itu baru diumumkan akan dibentuk. Kami akan membentuk BPUPKI untuk sebagai badan yang menyelidiki kemerdekaan Indonesia. Itu diumumkannya 29 April. Diumumkan akan dibentuk BPUPKI. Tapi diresmikannya pada tanggal 1 Maret 45 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito. Ketuanya siapa? Ketuanya BPUPKI. Ketuanya ada Rajiman Wajidiningrat. Terus ketua mudanya ada RP Suroso serta Ichibangase. Ya, Ichibangase ini orang Jepang. Ya. Anggotanya berapa? 69 orang. BPUPKI. Ada anggota aktif serta anggota istimewa 7 orang. 62 orang aktif, 7 orang anggota istimewa. Sudah pernah diajarin kan kemarin, sudah pernah dijelaskan. Nah, kalau 62 orang anggota aktif, maksudnya aktif apa? Mereka punya suara, bisa mengumumkakan pendapat, memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Kalau 7 orang anggota istimewa, artinya apa? Artinya mereka hanya menonton, tidak memiliki hak suara, hanya mengamati. Nah, 7 orang anggota istimewa ini merupakan perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang. Nah, ya. Selama BPUPKI dibentuk, itu banyak mengadakan pertemuan-pertemuan yang tak resmi oleh panitia-panitia kecil di bawah BPUPKI. Di antaranya sebagai berikut, ada persidangan resmi BPUPKI yang pertama atau sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni
Kalian harusnya masih ingat, ini sudah diberikan materinya. Tahu tanggal berapa? Mulainya 28 Mei. 28 Mei. Tapi dibukanya 29. Jadi sidang BPUPKI itu direncanakan tanggal 28 Mei sampai 1 Juni, tetapi dibukanya 29 Mei. Diadakannya di gedung Cho Sang In. Ya. Yang pada zaman Belanda itu namanya gedung Volksraad atau Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Nah, pada sidang pertama ini dikemukakanlah dasar-dasar negara baik oleh Muhammad Yamin, oleh Supomo, oleh Soekarno. Kalau Muhammad Yamin mengemukakan rumusan dasar negara itu ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini gagasan dari Muhammad Yamin yang dikemukakan pada tanggal 29 Mei. Kemudian 31 Mei gantian Prof. Supomo yang mengemukakan pendapatnya. Apa aja sih pendapatnya Prof. Supomo? Ada persatuan, kekeluargaan, mufakat demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Kemudian Soekarno nih 1 Juni 45 mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia. Dinamainya Pancasila, makanya itu 1 Juni disebut hari kelahiran Pancasila. Karena pada tanggal 1 Juni itu pertama kali dikemukakan istilah Pancasila oleh Soekarno pada sidang BPUPKI yang pertama. Nah, rumusannya apa aja sih rumusan yang diberikan oleh Soekarno? Yang pertama ada kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian setelah sidang-sidang dilaksanakan, sidang pertama dilaksanakan dan sidang resmi kedua dilaksanakan. Oh ya, sidang keduanya tanggal berapa ya? Sidang pertama 1 Juni. Nah, setelah sidang pertama selesai, BPUPKI sepakat membentuk panitia kecil yang tugasnya menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Ya. Sidang keduanya itu tanggal berapa ya? Sidang kedua. Ini sidang keduanya nih, 14 Juli. Setelah sidang pertama, BPUPKI membentuk panitia kecil, panitia 9 ya. Panitia kecil itu panitia yang di bawah BPUPKI yang bertugas mengusulkan, menampung aspirasi-aspirasi rakyat atau anggota sidang. Nah, tugasnya panitia kecil itu salah satunya apa? Salah satunya menyusun mukadimah atau persiapan undang-undang dasar ya. Nah, itu mereka akhirnya berhasil menyusun mukadimah pembukaan undang-undang dasar, disebutnya dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu dibentuk atau disahkan pada tanggal 22 Juni 45. Ya, 22 Juni 45 itu adalah sidang yang dilaksanakan oleh para anggota BPUPKI yang berdomisili Jakarta. Hasil daripada sidang 22 Juni 45 ini akhirnya terbentuklah Piagam Jakarta atau disebut juga Gentleman Agreement. Isi daripada Piagam Jakarta ini persis seperti pembukaan Undang-Undang Dasar yang bisa kalian baca sekarang, tapi bedanya
kalian dapat temui di rancangan Pancasila yang alinea keempat ini. Berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini bunyi daripada Piagam Jakarta. Tapi kalau dalam Pancasila atau pembukaan yang sekarang itu bunyinya nggak seperti ini. Bunyinya itu berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Nah, itu. Kenapa sih berbeda antara rancangan yang di Piagam Jakarta dengan yang ada di pembukaan saat ini? Padahal isinya sama semua. Yang di Piagam Jakarta ini dengan pembukaan. Nah, tadi Piagam Jakarta. Ini ya. Coba kita cek ya pembukaan. Pembukaan UUD 1945. Ya, sama kan isinya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dengan ini, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Ya, Piagam Jakarta sama Undang-Undang Dasar 1945 pembukaannya itu sama isinya. Nih, Piagam Jakarta isinya sama. Tuh. Sama, cuman dia bedanya di sini nih, bagian ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu beda dengan yang pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kalau pembukaan Undang-Undang Dasar disusunlah kemerdekaan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ini bedanya di sini nih. Kenapa sih beda antara Piagam Jakarta dengan Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar? Ini beda nih, kenapa? Ada yang tahu? Ya, karena pada saat itu saudara-saudara kita yang ada di timur mendesak atau meminta lah, kalau misalnya kalimatnya yang ini, Piagam Jakarta ini, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Mereka berpendapat kita sudah pisah saja, bukan Indonesia lagi. Soalnya tidak ada yang namanya kebinekaan di situ. Karena secara gamblang di sini tertulis berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Loh, kan Indonesia nggak cuma yang beragama Islam saja. Kami bagaimana? Akhirnya diakomodirlah pendapat atau saran dari teman-teman yang ada di timur, dari timur. Akhirnya ini pasal ini atau bunyi ketuhanan yang dengan kewajiban menjadikan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nih, Tuhanan yang Maha Esa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita kenal sekarang ini. Nah, itu mencerminkan apa? Mencerminkan kelegowoan sebagai bangsa yang besar dapat menerima masukan dan kemajemukan. Nah, makanya kan bangsa Indonesia itu disebutnya bangsa yang plural. Ya kan? Bangsa yang plural artinya bangsa yang memiliki keanekaragaman. Kita mengenal Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tapi tetap satu juga. Nah, itu ya.
Ada pertanyaan sampai sini? Masih ada waktu 10 menit. Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Oh, salah. Nih. Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah sampai kepada Piagam Jakarta ya. Nah, tadi ingat naskah Undang-Undang Dasar diterima dengan bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli ya, ingat 16 Juli. Kemudian setelah pada 16 Juli ini diterima secara bulat naskah Undang-Undang Dasar, berakhirlah sudah tugas BPUPKI dalam menyelidiki kemerdekaan Indonesia. Tapi kan belum merdeka. Akhirnya gimana dong? Akhirnya dibentuk lagi PPKI, yaitu Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bertujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sekaligus melanjutkan tugas BPUPKI. Tanggal berapa BPUPKI dibubarkan? Dibubarkannya kan tanggal ini nih, tanggal setelah sidang 16 Juli ini, setelah diterima secara bulat Undang-Undang Dasarnya, naskahnya. Kira tanggal 7 Agustus digantiin oleh PPKI. Ya. Setelah ini selesai tugasnya, 7 Agustus BPUPKI dibubarkan, diganti oleh PPKI. Nah, PPKI ini diketuai oleh Soekarno. Ya. Tugasnya apa? Tugasnya meresmikan pembukaan serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugas yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah militer Jepang kepada bangsa Indonesia. Anggota PPKI ini ada 21 orang. Terdiri dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai macam etnis. Diketuainya oleh Soekarno, wakilnya Hatta, sebagai penasihatnya ditunjuk Raden Ahmad Subarjo. Pada saat PPKI terbentuk, keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka semakin memuncak. Memuncaknya keinginan ini terbukti dengan adanya tekad yang bulat dari semua golongan untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat itu terjadilah perselisihan antara golongan tua dan golongan muda. Nah, itu nanti ada dalam peristiwa, kalau sempat kita akan belajar peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa penculikan Soekarno oleh golongan muda. Wah, Soekarno diculik tuh. Bagaimana ceritanya nanti kalau misalnya ada waktu, masih ada materinya, masih luas, saya akan jelaskan. Nah, intinya, kenapa sih Indonesia bisa merdeka? Karena perjuangan seluruh komponen bangsa Indonesia. Ditambah lagi dengan kekalahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 45 yang diakibatkan oleh bom yang diluncurkan oleh Amerika Serikat kepada kota Jepang, yaitu Nagasaki dan Hiroshima, sehingga menyebabkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Akhirnya dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45 untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang dengan acara utama mengesahkan rancangan hukum dasar dengan preambulnya atau pembukaannya, serta memilih presiden dan wakil presiden. Nah, itu secara singkat sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Indonesia, ya, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara garis besarnya seperti itu. Ada
pertanyaan atau yang kurang mengerti, kalau kurang mengerti bisa ditanyakan di YouTube atau bisa WA saya apa yang nggak ngertinya. Kalau misalnya tidak ada, kita lanjut ke tugas. Ya. Tugasnya ini, tugas pertemuan 6. Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, coba tuliskan informasi yang diperoleh ke dalam tabel berikut. Pembahasan sidang tanggal 13 Juli, pembahasan sidang tanggal 14 Juli, tanggal 15 Juli, 16 Juli. Apa saja ini uraiannya? Ya. Itu sidang apa sih? Ini tuh sidang BPUPKI. Nah, ya, yang dimaksud sidang-sidang di sini adalah sidang BPUPKI. Apa saja rincian uraiannya? Kalau misalnya kurang jelas, nanti bukunya PDF-nya saya share ke wali kelas. Ini bentuk PDF-nya. Saya share nanti ya. Nah, ini kan di sini ada nih sidang-sidangnya, ada sidang tanggal 13 Juli nih. Apa aja isinya? Membahas beberapa hal seperti lambang negara, negara kesatuan, sebutan NPR dan lain-lain. Terus tanggal 14 uraiannya apa? Sidang ini menghasilkan apa? Tanggal 15 apa? Ya. Kemudian tanggal 16 nih apa? Menghasilkan apa? Diterima usul dari panitia keuangan dan dari panitia pemilihan negara. Ini nanti kalian tulis diuraikan di sini. Oke. Kalau sudah jelas, bisa kalian kerjakan, dikirim ke link tugasnya. Jangan ke WA, takutnya nanti tercecer. Ya. Oke. Sekian materi yang disampaikan hari ini. Semoga bisa dimengerti materinya. Kalau misalnya kurang mengerti, bisa cari referensi lain atau WA saya mana yang kurang mengerti. Stay di rumah aja, tetap jaga kondisi. Kalau nggak penting-penting banget, jangan keluar rumah. Karena apa? Zamannya virus corona. Kalian harus pandai-pandai menjaga diri. Pandai-pandai menjaga diri supaya terhindar dari virus corona. Ya, oke. Kembali lagi minggu depan tetap di PJJ PI belajar online, nggak masalah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.